memang benar nih, ada kaitannya antara konsumsi daging olahan yang berlebihan dengan peningkatan resiko kanker. Jadi sebenarnya untuk konsumsi daging merah sendiri ya, per minggunya itu dibatasi 200 sampai 300 gram per minggu. Perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini, Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, Hayat Mansur, sebagai co-host. Sahabat Perspektif Baru, salah satu upaya untuk menjaga tubuh kita tetap sehat adalah dengan memperhatikan apa yang kita makan. Dalam hal ini, kita harus bijak dalam memilih jenis bahan makanan yang tepat untuk tubuh kita. Saat ini, salah satu jenis bahan makanan yang mulai sering di masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan, adalah daging olahan. Ini karena daging olahan praktis untuk disantap. Daging olahan dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak, dan daging olahan hanya dengan menghangatkannya sebentar sudah tersaji hidangan lezat di meja makan kita. Lalu bagaimanakah manfaat daging olahan ini dan bagaimana juga dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita? Jadi topik tersebut kita bahas hari ini dengan narasumber seorang dokter spesialis gizi, yaitu Ibu Dr. Raisa Edwina Juanda, Magister Gizi, spesialis gizi keluarga, dan ahli ilmu faal olahraga klinis. Halo dok, salam sehat selalu. Halo, salam sehat. Iya, terima kasih dok sudah bergabung di wawancara Perspektif Baru. Bu dokter, daging olahan makin akrab di lidah masyarakat kita. Ini karena daging olahan praktis untuk disantap. Selain itu juga daging olahan ini mudah didapatkan di banyak pasar atau toko dengan harga yang terjangkau. Nah, sepengetahuan saya atau sepemahaman saya, daging olahan itu contohnya itu seperti sosis dan daging kaleng. Nah, kalau menurut ilmu kedokteran gizi, apa itu daging olahan? Oke, jadi kalau menurut WHO ya, kita ambil basicnya dari WHO, sebenarnya daging olahan ini merupakan daging yang telah dirubah melalui berbagai proses. Baik itu diasinkan, diawetkan, difermentasi, diasap, ataupun berbagai proses lain yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengawetan dari daging itu sendiri. Memang salah satu contohnya adalah seperti sosis, daging asap, daging kaleng, ham, kornet, contohnya seperti itu. Daging itu maksudnya daging hewan seperti kambing, sapi, atau termasuk juga daging ikan? Atau terpisah, dok? Ya, sebenarnya yang lebih masuk ke daging olahan ini biasanya dibuat dari daging merah ya. Daging merah yang tergolong daging merah ini adalah seperti daging sapi, daging babi, kambing, ataupun domba. Oke, dok. Sekarang bagaimana kandungan gizi dari daging olahan ini? Karena kan kalau daging merah pasti ada kandungan gizinya dan semua juga tahu. Kalau daging olahan ini bagaimana kandungan gizinya, dok? Sebenarnya kita harus tahu dulu nih komposisi dari daging olahan itu seperti apa. Jadi kalau yang dimaksud dengan daging ya, daging itu sendiri adalah bagian dari daging hewan yang termasuk otot. Jadi bisa dibilang tendon dari daging hewan tersebut. Itu kalau murni dari daging ya. Tapi biasanya kalau daging olahan itu isinya sudah dicampur nih, bukan hanya dagingnya sendiri, tapi bisa dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut. Seperti misalnya dicampur dengan jeroan, atau mungkin ada darahnya juga di dalam situ gitu. Jadi yang menyebabkan rasanya pun dan teksturnya pun berbeda. Kalau dari segi bahan yang ditambahkan itu, apakah ada yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, dok? Nah, yang berbahaya itu karena kalau dari dagingnya sendiri ya, daging sendiri kan sebenarnya memiliki banyak manfaat nih, seperti sumber protein, sumber zat besi, sumber vitamin B12, dan fungsinya pun banyak untuk tubuh kita. Tapi kalau dari zat tambahannya, misalnya contohnya yang tadi ya jeroan. Nah, jeroan ini kita tahu nih kalau dikonsumsi terlalu banyak ternyata bisa meningkatkan resiko kesehatan seperti misalnya asam urat, kolesterol, penyakit jantung, hingga obesitas. Dan belum lagi ditambah bumbu-bumbu lainnya nih, seperti misalnya penambahan garam
ataupun penambahan lemak atau minyak yang kurang baik untuk kesehatan. Nah, Bu, apakah benar dari dampak-dampak yang tersebut itu, saya pernah baca di media massa bahwa salah satu dampaknya adalah bisa memicu kanker bagi yang mengkonsumsi daging olahan ini? Jadi memang benar nih, ada kaitannya antara konsumsi daging olahan yang berlebihan dengan peningkatan resiko kanker. Bahkan dari WHO sendiri sudah menggolongkan daging olahan atau ultra processed meat ke dalam tipe 1. Tipe 1 yang maksudnya adalah memang ada kaitannya dengan penyakit kanker, dan tipe 1 ini digolongkan bahkan sama kaitannya resikonya dengan merokok dan juga dengan paparan asbestosis, seperti itu. Dari mana, Bu, sumber pemicunya, Bu? Kalau rokok kan semua masyarakat udah tahu pemicunya itu dari nikotinnya gitu loh. Nah, kalau daging olahan ini di mana sumber pemicu kankernya tersebut? Jadi memang sumbernya ini biasanya tidak secara langsung ya. Maksudnya makan langsung kena gitu, tidak secara langsung. Tapi bisa dilihat dari tambahan zat-zat tadi nih yang ditambahkan ke dalam daging tersebut. Tadi sudah ada lemak jenuh di situ ya. Lalu biasanya ada penambahan garam yang tinggi juga, dan juga bisa juga ditambahkan dengan zat pengawet tertentu yang ada hubungannya dengan kanker tadi. Bu, kalau kita mengetahui zat-zat itu berlebihan atau tidak, biasa kan dalam kandungan daging olahan, terutama yang di kaleng ya, disebutkan ingredients-nya, bahan-bahannya. Nah, itu apa bahan-bahan yang harus diwaspadai dan berapa banyak yang perlu kita hindari kalau disebutkan di dalam daging olahan kaleng itu? Terutama yang pertama adalah garam. Garam yang terlalu tinggi itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Tadi selain dengan resiko kanker, tadi ada kaitannya juga dengan obesitas. Nah, obesitas sendiri ternyata juga merupakan faktor resiko dari penyakit kanker. Gitu. Jadi memang secara nggak langsung nih, tapi kalau dilihat kaitannya satu-satu ternyata ada. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan yang pertama tadi dari jumlah garam. Garam itu yang disarankan per hari hanya sekitar maksimal 5 gram per hari natrium ya. Dan juga lemak. Lemak itu sehari disarankan hanya maksimal sebanyak 4 sendok makan atau kurang lebih setara dengan 50 gram minyak. Dok, apa sih jenis kanker yang akan muncul kalau kita kebanyakan ya dalam ini over dalam memakan daging olahan ini? Karena jenis kanker kan banyak kan, ada kanker payudara, ada kanker prostat, dan juga ada kanker tenggorokan. Jadi daging merah yang olahan ini sendiri ya ternyata lebih sering menyebabkan kanker yang termasuk kanker kolorektal atau kanker di bagian usus. Nah, itu berbahayanya sejauh mana, Dok, kalau kanker usus itu? Jadi memang daging olahan ini tidak secara langsung menyebabkan ya. Jadi kita ketahui kanker ini kan juga faktor risikonya banyak nih. Selain dari makanan, dari pola hidup, dari kebiasaan gitu ya. Dan ada beberapa faktor risiko yang mungkin belum kita ketahui nih hingga saat ini. Gitu. Jadi seberapa jauh itu sebenarnya penelitiannya sih masih terus berjalan hingga saat ini. Bahkan batasan, jadi kita harus berapa banyak nih makan gitu ya. Itu sebenarnya hingga saat ini juga belum bisa dikatakan tuh, belum ada rekomendasi pastinya. Selama yang saya pelajari hingga saat ini, diomonginnya itu hanya seminimal mungkin seperti itu. Karena kaitan pasti dan berapa banyak maksudnya ya, jumlah yang menyebabkan kanker itu sendiri sebenarnya belum diketahui. Jadi kalau misalnya saya sangat ingin banget makan daging kaleng olahan gitu kan, daging olahan dalam kaleng, itu ada ketentuannya, misalnya dalam seminggu itu paling banyak berapa dan berapa seringnya itu belum ada, Dok, untuk bisa tetap menjaga badan kita sehat. Ya, sebenarnya batasan pastinya belum ada. Tapi kalau kita lihat dari sumber-sumber lain atau kita lihat dari pelajaran secara umum ya, misalnya untuk batasan orang yang kolesterol atau orang yang asam urat, seberapa banyak sih maksimal nih kita konsumsi. Nah, kalau itu ada. Jadi sebenarnya untuk konsumsi daging merah sendiri ya, per minggunya itu dibatasi 200 sampai 300 gram per minggu. Gitu. Jadi itu batasan aman nih untuk yang daging merah. Dan sebaiknya cara mengkonsumsinya pun perlu diperhatikan nih. Jadi kalau tadi ya daging olahan kan seminimal mungkin nih.
Kalau kita sesekali mau konsumsi gimana? Ya sebenarnya kalau sesekali aja, nggak tiap hari ya, masih diperbolehkan, tapi ada caranya nih, makannya sebaiknya diiringi dengan antioksidan, karena kita tahu kanker itu sendiri kan apa namanya, ibaratnya banyak radikal bebas di tubuh kita ya, dan kita bisa menangkal itu dengan antioksidan. Contohnya dari mana? Paling gampang dari sayur dan dari buah-buahan. Jadi kalau makan itu misalnya, oh udah ada sosis misalnya gitu ya, sesekali oke lah, tapi jangan lupa sayurnya, buahnya, dan gaya hidupnya harus sehat juga. Jadi dok, dari penjelasan dokter, kalau daging olahan seperti sosis atau daging dalam kaleng itu kita masak dengan sayuran, itu mengurangi resiko memicu timbulnya kanker. Iya, bisa dibilang demikian. Oke, jika kita bandingkan antara daging olahan dengan daging biasa, dalam hal ini daging merah atau daging putih, nah lebih baik mana kita dalam mengkonsumsinya? Sebenarnya lebih baik dari daging yang memang bentuknya daging itu sendiri ya, dengan olahan yang kalau maksudnya kan daging itu pasti diolah lah ya, kita nggak mungkin makan mentah-mentah gitu ya, dengan olahan yang seminimal mungkin dan sebaiknya dengan tambahan zat yang minimal dan juga tanpa pengawet. Oke, kalau dibandingkan antara daging merah dan daging putih, mana yang masih lebih sehat dan lebih baik, dok? Sebenarnya lebih sehat daging putih ya, karena kalau dari daging merah sendiri, memang penelitian yang saat ini mengatakan semakin tinggi kita konsumsi daging merah, maka resiko terkena penyakit kronis itu pun akan semakin tinggi. Sedangkan untuk daging putih hingga saat ini belum ada tuh yang menyatakan seperti itu. Jadi hingga saat ini aman dikonsumsi. Bagaimana cara mengolah daging merah dan daging putih ini untuk dikonsumsi sehingga menghasilkan manfaat, artinya memberikan kesehatan bagi tubuh kita? Apakah bahan-bahan pendukung yang harus kita perhatikan? Ya, yang pasti olahannya itu jangan ditambahkan dengan penambahan gula, minyak, ataupun garam yang berlebihan. Jadi secukupnya saja. Dan sebaiknya nih untuk mengurangi resiko karsinogenik atau mengurangi resiko kanker tadi ya, sebaiknya masaknya itu jangan pada suhu yang terlalu tinggi atau bahkan yang langsung bersentuhan dengan nyala api. Seperti itu. Jadi cara masak yang paling baik ya, contohnya adalah kita bisa bumbuin dulu nih terlebih dahulu, kita marinasi dulu. Kita bumbuin, jadi bumbunya itu sudah meresap di dalam daging tersebut, jadi masaknya itu nggak perlu waktu terlalu lama gitu nantinya. Karena kalau kita biasanya masak langsung bumbuin saat itu, otomatis masaknya akan lama, suhunya pun cenderung lebih tinggi. Seperti itu. Dan ada tambahannya lagi, tadi jangan lupa konsumsi sayur dan buah-buahan juga. Dok, ini baru teringat tadi mengenai pemicu penyakit kanker kan tadi diingatkan lagi. Nah, saya melihat juga beberapa teman atau tetangga itu memberikan daging olahan, katakanlah semacam sosis itu kepada hewan peliharaan kesayangannya. Nah, kalau pada manusia kan tadi ada dampaknya. Kalau pada hewan kesayangan seperti kucing atau anjing kita kasih daging olahan itu, apakah ada dampaknya sama juga seperti tubuh manusia? Kalau untuk hewan sendiri sebenarnya saya kurang memahami ya, tapi sepengetahuan saya, kalau daging olahan ini untuk hewan malah diberikan ya, ibaratnya bukan daging olahan sih, maksudnya bagian jeroan. Jeroan dari daging ini malah merupakan makanan utama yang biasanya diolah untuk makanan hewan peliharaan. Biasanya seperti itu Pak yang sepengetahuan saya. Oke, dok, ini kan kesehatan tuh lebih banyak ditentukan oleh makanan ya, selain juga dengan olahraga. Nah, bagaimana upaya kita dari sisi gizi ini untuk menjaga tubuh kita tetap sehat di masa pandemi? Apa yang harus kita perhatikan? Jadi jangan lupa kita makan ini harus dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ya ada karbohidratnya, contohnya karbohidrat itu nasi, kentang, roti gitu ya. Lalu ada protein. Protein ini salah satunya tadi daging, tapi kalau khusus untuk daging merah sebaiknya dibatasi maksimal 200 sampai 300 gram per minggu. Kita bisa lebih sering makan daging putih ya seperti ayam, bebek, unggas, seafood, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa tadi sayur, buah-buahan, dan pembatasan gula, garam, dan minyak. Bagaimana dok dengan ikan dok? Tadi belum dibahas. Apakah sama jenisnya dengan daging merah atau sama dengan jenis daging putih untuk ikan? Untuk ikan sendiri masuk ke dalam kategori daging putih. Gitu. Jadi batasan ikan sendiri hingga saat ini tidak ada ya batasan, tapi memang ada ikan-ikan jenis tertentu yang
dibilang merkurinya itu tinggi. Nah, kalau yang ada batasan, misalnya ada merkurinya tinggi, itu ada batasannya maksimal hanya 2 kali atau 2 porsi per minggu, sama seperti daging merah. Dari mana kita tahu bahwa ikan itu mengandung merkuri, Dok? Ya, biasanya tergantung dari jenis ikan. Semakin dia di laut yang makin dalam, biasanya merkurinya makin tinggi, seperti itu. Jadi contohnya, misalnya biasanya sih kita jarang makan juga sih, kayak contohnya ikan hiu, ikan marlin, seperti itu yang kandungan merkurinya itu tinggi. Kenapa ikan tersebut mengandung merkuri lebih tinggi daripada ikan yang lain, Dok? Ya, jadi ini tergantung dari cara kalau dia makannya. Misalnya kita lihat ya ikan hiu itu kan dia makanin ikan kecil. Nah, sedangkan ikan kecil ini adalah ikan yang pemakan zat-zat sisa dari dari laut, misalnya gitu. Jadi makin banyak dia makan ikan tersebut, makin banyak numpuk di badannya. Jadi merkurinya pun akan menjadi semakin tinggi. Oke, makin jelas penjelasan dari dokter. Jadi sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa sebaiknya kita mulai menghindari memakan daging olahan atau setidaknya mengurangi daging olahan tetapi memilih makanan yang lebih sehat seperti daging putih atau ikan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.